Halo, selamat malam semua. Salam santun untuk masyarakat negari Batambarus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami selaku Wali Nagari Prode 2013, 2019, 2020, 2026. Dua periode kami telah memimpin di Nagari Batambarus. Tepatnya 10 tahun kepemimpinan di Nagari Batambarus yang berpenduduk hampir 10.000 jiwa ini. Kami dilantik sebagai Wali Nagari Batambarus tepatnya tanggal 11 September tahun 2013. Hari ini pasca dari kemunduran kami sebagai Wali Nagari Batambarus, banyak kalangan mempertanyakan apa-apa yang sudah dikerjakan oleh seorang Samsul Azwar selama memimpin di Nagari Batambarus yang berada di pusat ibu kota pemerintah Kabupaten. Awal dilantik sebagai Wali Nagari pada tahun 2013, kondisi keuangan Nagari itu tidak seperti beberapa tahun terakhir. Mungkin di tahun 2017 sampai tahun 2023 itu berbeda karena alokasi dana Nagari itu hanya di kisaran 200 juta, dan itu untuk seluruh kegiatan pemerintahan, mulai dari pelayanan yang dilakukan oleh Wali Nagari dan aparatur. Dan itu juga belum ada lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-undang tersebut baru disahkan Presiden di tahun 2015. Tahun 2016 itu secara bertahap mulai mengucur dari dana desa. Nah, langkah pertama Nagari Batambarus di tahun 2013 itu di dalam indeks desa membangun berada pada posisi tengah, yaitu IDM Nagari Batambarus klasifikasi sebagai Nagari Maju atau Desa Maju, karena indeks desa membangun, Nagari membangun itu ada 5 tingkatan dari klasifikasi desa tersebut. Yang tertinggi itu adalah sebagai Nagari atau desa mandiri. Yang kedua itu sebagai Nagari berkembang. Ketiga, Nagari maju. Keempat, Nagari tertinggal. Dan kelima adalah Nagari sangat tertinggal. Kala itu di Kabupaten Solo itu ada 26 Nagari yang masih berkategori sebagai Nagari sangat tertinggal. Dan di tahun 2013 Nagari Batambarus itu berada pada posisi sebagai klasifikasi Nagari maju, artinya berada pada posisi tengah Nagari Batambarus kala itu. Dalam upaya percepatan peningkatan pelayanan yang dilakukan di Nagari Batambarus, yang pertama yang kami lakukan beberapa kebijakan strategis di antara segala keterbatasan. Dan kami yakin sebagai manusia biasa dengan keterbatasan, apa yang kami lakukan masih banyak
sektor-sektor kepentingan masyarakat yang masih belum bisa diakomodir selama kami memimpin. Selama 3 tahun, Nagari Batambaru terus berkembang, penguatan kapasiti aparatur, penguatan pemerintah. Karena pemerintah yang kuat, pemerintah yang baik dalam pelayanan, itu menjadi salah satu indikator menuju pelayanan yang bagus. Bagaimana suatu organisasi pemerintah yang belum melaksanakan pemerintahan yang baik dilayani oleh aparatur-aparatur yang mampu melaksanakan tugas pokok fungsinya, ini juga sulit untuk mewujudkan sebuah impian keberhasilan di sebuah negara. Alhamdulillah sejak tahun 2013 kala itu indeks Nagari Batambaru dari maju itu naik menjadi nagari berkembang, sehingga Nagari Batambaru itu juga dikenal di nagari-nagari lain di Kabupaten Solo. Intinya 74 jumlah nagari di Solo itu mulai mengenal Nagari Batambaru. Dan kami juga diberikan amanah sejak tahun 2014 itu sebagai Ketua Forum Wali Nagari se-Kabupaten Solo. Nah, pergaulan di dalam penguatan pemerintahan dalam rangka menjaga harkat dan martabat Nagari Batambaru selama kami memimpin, ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata oleh nagari lain di Kabupaten Solo, bahkan untuk tingkat Sumatera Barat. Perbaikan-perbaikan di sektor pelayanan, perencanaan pembangunan dengan pola partisipatif, pembangunan yang memberikan sebuah efek pada kebutuhan dan kepentingan dasar masyarakat. Ini kita telah memulai di tingkat nagari, sehingga melalui forum secara bersama kami mencoba bagaimana nagari-nagari di Kabupaten Solo itu selalu meningkat alokasi dana daerah. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6, salah satu tuntutan yang termaktub di dalam undang-undang tersebut adalah daerah wajib menyalurkan alokasi dana desa, alokasi dana nagari itu 10% dari total APBD daerah. Sehingga ini menjadi suatu kekuatan bagi kami forum untuk terus setiap tahun meningkatkan alokasi dana untuk kepentingan pemerintahan nagari dan juga mengarah kepada peningkatan kesejahteraan aparatur di Kabupaten Solo. Alhamdulillah sampai tahun 2023 Kabupaten Solo melalui teman-teman forum yang ada ini telah dirasakan dari perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman secara bersama. Seiring perjalanan waktu, pertumbuhan dari alokasi dana dan juga tambahan dari dana desa yang langsung dikucurkan kepada desa, ini memberikan suatu harapan segar bagaimana lahirnya suatu inovasi kreativitas dari seorang wali nagari dalam memimpin di wilayah. Juga perlu terobosan, sistem perencanaan yang terarah, penyusunan dari RPJM nagari yang terukur untuk tahun-tahun ke depan. Di periode pertama itu, setelah berhasil dari meningkatkan indeks nagari menjadi nagari berkembang, beberapa kebijakan strategis yang kami mencoba sebagai wali nagari. Pertama sekali kita ingin bagaimana adanya tingkat pemberdayaan baik itu kelompok-kelompok masyarakat sesuai konteks dari pembangunan nagari itu, bahwa nagari itu roh pembangunan adalah pemberdayaan di tingkat masyarakat. Di tahun 2014
kami lebih mengarah persiapan sebuah generasi Batambarus, anak-anak Batambarus memiliki suatu kekuatan bagaimana menciptakan nagari yang Al-Qur'ani untuk masa-masa yang akan datang. Karena membangun manusia ini tidak bisa kita ukur seperti kita membangun mungkin jembatan, sekolah, irigasi. Setelah dilakukan pembangunan, setelah selesai, manfaatnya langsung di masyarakat. Namun membangun di dunia pendidikan, apakah itu pendidikan formal atau pendidikan keagamaan, kami selaku wali nagari mempertegas, menyurati seluruh masjid dan musala agar mengaktifkan PKI, MDA, masjid-masjid yang ada di wilayah Batambarus. Alhamdulillah ini mendapat respon dari beberapa masjid dan musala, seperti mungkin di Jorong Lubuk Selasih juga telah lahir MDTA dalam rangka adanya rutinitas aktivitas dari kegiatan anak-anak untuk belajar Al-Quran. Di Kayuaro juga telah lahir MDA. Di Kijau, Jorong Kijau itu ada 2 MDA. Nah, dana desa yang dikucurkan di tahun 2016 dan 2017, kami membangun infrastruktur, salah satunya adalah MDA. 2 tahun berturut-turut kami anggarkan khusus di Jorong Lubuk Selasih. Di samping Masjid Babur Rahman itu kami memicu dengan dana desa. 2 kali anggaran desa, 1 tingkat itu bisa dimanfaatkan. Alhamdulillah ini menjadi terpicu. Pengurus Masjid Babur Rahman terpicu untuk melanjutkan pembangunan ini. Hingga sampai ke tingkat 2 udah dilihat megah dan bagus, dan anak-anak sudah memanfaatkan fasilitas ini untuk kegiatan-kegiatan belajar ilmu-ilmu dasar tentang Al-Quran. Kemudian juga di Jorong Kayuaro hal yang sama, kami lakukan pembangunan MDA di Jorong Kayuaro. Dan ini juga sudah dimanfaatkan sampai sekarang untuk kegiatan para anak-anak untuk belajar Al-Quran. Nah, kala itu untuk pembebasan tanah di Jorong Kijau itu tidak sulit kita dapatkan untuk pembangunan MDA. Maka kita bangunkan sarana pendidikan, yaitu PAUD. Karena PAUD menjadi bagian kewenangan yang ada di nagari. Itu kita lakukan untuk pembangunan dunia pendidikan. Selain itu, untuk memicu dari kegiatan keagamaan, kita membentuk PPTQ Nagari. PPTQ Nagari kita anggarkan, kita fasilitasi dengan sasaran hanya dua sasaran yang perlu kita capai dengan terbentuknya LPTQ. LPTQ melibatkan seluruh komponen. Mungkin ada para ustadz, alim ulama, dan nenek mama yang membidangi dari kegiatan-kegiatan agama di nagari. Dalam 2 tahun itu dilakukan evaluasi. Kita menginginkan 2 hal sasaran dari PPTQ tersebut. Yang pertama, adanya peningkatan kualitas tulis dan baca Al-Quran bagi generasi penerus di Batambarus. Kemudian yang kedua, lahirnya lembaga dakwah yang ada di nagari Batambarus. Sehingga dengan lahirnya lembaga dakwah ini, bagaimana masjid-masjid juga bisa memberikan suatu kesempatan, memberikan tempat belajar kepada generasi-generasi kita yang mau belajar di bidang Al-Quran. Jadi mungkin jadi khatib Jumat, wirid-wirid bulanan, dengan mengutamakan, memprioritaskan sambil mengasah warga-warga Batambarus yang ingin belajar di bidang agama. Namun di dalam perjalanan, sasaran ini belum bisa tercapai secara maksimal. Maka di tahun 2018
2022 kami mencoba memformulasikan kegiatan wisuda tahfiz, menghimpun para penghafal Al-Quran, menghimpun anak-anak Batambarus, mulai dari TPQ yang ada, dari MDTA dan MDA yang ada di wilayah Batambarus, termasuk juga anak-anak yang belajar di pesantren manapun yang ada di Kabupaten. Sehingga kita lakukan pendataan, kita lakukan seleksi. Wisuda tahfiz pertama tahun 2023 terus mengandung satu makna secara yang cukup. Itu kegiatan yang mengharukan kita, mengharukan para orang tua penghafal Al-Quran. Dengan difasilitasi Nagari, kita telah memberikan walaupun sebatas reward. Ini memicu semangat generasi dan dorongan orang tua untuk selalu mengutamakan kegiatan-kegiatan tulis baca Al-Quran, sehingga lahirlah hafiz dan hafizah para pembaca Al-Quran di negara kita. Mulai dari 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, dan seterusnya. Ternyata Batambarus itu memiliki satu generasi bagaikan sebuah mutiara terpendam. Apabila diasah, dia akan menampakkan kilaunya. Dan ini cukup luar biasa dan sangat membuat kita haru dengan kegiatan tersebut. Nah, kami menginginkan bagaimana wisuda tahfiz itu menjadi salah satu ikonnya Batambarus, menjadi salah satu program yang menjadi prioritas di pemerintahan dari Batambarus. Tahun 2023 juga kita laksanakan. Dari 75 yang diseleksi cukup ketat, baik wisuda hafiz yang tahun lalu yang wajib meningkatkan minimal 1 juz, hari ini juga bertambah. Ada anak-anak baru yang baru memasuki 1 juz dan 2 juz. Dari 75 yang diseleksi itu lebih dari 50 orang itu termasuk lulus seleksi. Dan seleksi ini kini kita bukan hanya melibatkan majelis ulama Nagari semata, juga kita dikontrol, dipantau oleh Departemen Agama, sehingga sertifikat yang diberikan untuk anak-anak Batambarus ini juga menjadi salah satu nilai prestasi, pengakuan, penghargaan sebuah prestasi anak-anak Nagari untuk generasi penerus ke depan. Bahkan hari ini negara telah mengakui sebuah kompetensi sertifikat pendidikan non formal itu juga diakui menjadi satu bagian pendidikan yang dilakukan oleh warga negara. Sehingga kami memberikan sertifikat yang juga diketahui oleh Departemen Agama. Sehingga ini kami ingin persiapan bagaimana generasi-generasi Batambarus ke depan adalah generasi-generasi yang akhlakul karimah, generasi-generasi para penghafal Al-Quran, sehingga bisa terwujudnya suatu nagari yang baldatun thayyibatun warabun ghafur itu terwujud di nagari Batambarus. Jadi inilah baru salah satu program pemberdayaan yang kita coba menjadikan suatu kalender tahunan. Dan kami yakin dari kegiatan tersebut masih ada terdapat kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan dalam kegiatan. Itu tidak terlepas, karena manusia tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Tapi setidaknya kita telah berupaya bagaimana penyiapan generasi-generasi pemimpin Batambarus ke depan adalah pemimpin-pemimpin yang Al-Quran. Hingga hari ini
kami lihat memang masih banyak pertanyaan-pertanyaan di tingkat masyarakat pasca dari kemunduran kami sebagai wali nagari. Baru itu satu bidang yang coba kami sampaikan, dan ini akan kami coba sampaikan pada sesi-sesi selanjutnya. Kan kami spill apa-apa yang telah kami coba untuk berbakti mengabdi di Nagari Batambaru selama memimpin. Karena kami memimpin melakukan investasi sosial di Nagari Batambaru itu telah lebih dari 20 tahun, bahkan sudah mencapai 23 tahun. 2000-an sebagai ketua pemuda, sebagai kepala jorong, anggota BPN, ketua LPN, hingga diberikan amanah 2 periode oleh masyarakat. Untuk itu, atas segala kekurangan dan kelemahan kami dalam memimpin, kepada seluruh masyarakat Batambarus, dari lubuk hati yang paling dalam, agar apa yang kami lakukan untuk Nagari Batambarus akan dipertanggungjawabkan juga kelak di akhirat. Jika terdapat kekurangan, kelemahan, kekilafan, dan masih belum maksimalnya pelayanan kami terhadap masyarakat Nagari Batambarus selama memimpin, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali mungkin itu untuk spill kita yang pertama. Nanti juga akan kita lanjutkan kepada sesi kedua, apa keinginan kami untuk Batambarus, apa yang kami lakukan, sasaran ke depan itu seperti apa kita jadikan Batambarus ini ke depan. Barangkali itu cukup demikian dulu. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Batambarus. Semoga Batambarus selalu terdepan dari segala